Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di Marina Channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi biologi tentang filum Coelenterata atau nama lainnya Cnidaria. Coelenterata sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata kolos yang artinya rongga dan enteron yang artinya usus. Jadi Coelenterata adalah hewan yang mempunyai rongga usus. Oh ya teman-teman, video ini masih melanjutkan dari video yang sebelumnya karena Coelenterata ini juga masih termasuk hewan avertebrata. Nah, untuk video yang sebelumnya, teman-teman nanti bisa buka linknya di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kalian bisa update terus video dari channel ini. Dan teman-teman boleh komen di bawah kalian mau dibuatin video apa atau kalian ada saran-saran mengenai channel ini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di-share ke teman-temannya agar lebih menebar manfaatnya lagi. Oke, kita langsung ke materinya aja yuk. Kita masuk ke ciri-ciri Coelenterata atau Cnidaria. Yang pertama, dia itu habitatnya semuanya di laut. Dan dia hidup secara motil atau sesil. Motil itu apa teman-teman? Motil itu berpindah. Kalau sesil itu menetap. Jadi dia kayak pohon itu kan menetap di satu tempat gitu ya. Dia nggak berpindah-pindah. Itu namanya sesil. Tapi kalau motil dia berpindah-pindah. Bisa pindah-pindah gitu lah. Bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua itu diploblastik. Teman-teman sudah tahu kan diploblastik itu apa? Diploblastik itu dia mempunyai jaringan embrional 2 lapis ya. Jaringan embrional tubuhnya itu ada 2, yaitu eksoderm sama endoderm. Kemudian ada yang ketiga ciri-cirinya pencernaan makanan di dalam rongga gastrovaskuler. Jadi atau nama lainnya rongga usus ya. Jadi pencernaannya dia di dalam rongga usus. Kemudian yang keempat, memiliki tentakel dan penyengat yang disebut nematokis. Tentakel, teman-teman tahu tentakel itu kayak kaki atau belalai gitulah ya. Nanti teman-teman bisa melihat ketika ada contohnya gitu. Kemudian yang selanjutnya, respirasi dan ekskresi secara difusi. Respirasi teman-teman tahu kan, respirasi itu sistem pernafasan, dan kalau ekskresi itu sistem pengeluaran. Nah, kedua-duanya itu dia secara difusi atau secara langsung gitu ya, dari tubuhnya keluar gitu. Kalau respirasi ya udah dari dalam tubuhnya keluar, jadi nggak ada organ hidung gitu misalnya untuk respirasi gitu, karena dia secara difusi, jadi secara langsung di seluruh tubuhnya tersebut. Kemudian yang ketujuh itu reproduksi. Reproduksinya itu secara aseksual dan seksual. Aseksual itu yang tanpa kawin, yang seksual itu yang secara kawin. Kalau yang aseksual, dia dengan membentuk tunas pada polip. Polip itu seperti apa nanti setelah ini kita lihat gambarnya ya. Kemudian seksual itu dia dengan membentuk gamet pada fase medusa. Nah ini tadi strukturnya itu ada 2 teman-teman. Polip ada yang medusa. Polip itu gimana sih? Medusa itu gimana sih? Nah ini gambarnya. Jadi si tubuh Coelenterata ini ada 2 macam. Ada yang berbentuk polip dan ada juga yang berbentuk medusa. Kalau yang berbentuk polip itu dia berbentuk seperti tabung atau trompet. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kiri ini. Dia yang polip. Itu seperti itu, kayak vas bunga, kayak tabung, kayak trompet, itu seperti ini ya. Itu yang polip. Kalau yang medusa dia bentuk kayak payung atau mangkuk yang terbalik gitu ya teman-teman. Nah kemudian struktur tubuhnya. Kalau yang pertama itu contohnya ada ubur-ubur ya, yang bentuknya medusa, yang mangkok terbalik itu contohnya ubur-ubur. Nah kita lihat fungsinya dari bagian-bagiannya. Yang pertama itu si tentakel. Tentakel ini dia berfungsi menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Jadi selain dia menangkap, tentakel ini juga mengandung
racun gitu ya. Jadi jika tentakel itu menemukan mangsanya ditangkap sama si tentakel itu, kemudian dia menyalurkan racun melalui si tentakel tersebut. Karena si tentakel ini dilengkapi oleh sel Cnidoblast yang mengandung racun atau hipnotoksin. Nah, alat penyengatnya itu disebut nematokis, begitu teman-teman. Nah, nematokis itu yang fungsinya untuk melumpuhkan mangsa atau musuh. Nah, makanya banyak atau pernah gitu ya beberapa kasus ada para wisatawan yang pergi ke pantai gitu ya, banyak yang serang oleh ubur-ubur gitu ya. Dia berenang di pinggir pantai, kemudian pantainya itu ada ubur-uburnya, sehingga dia disengat oleh si ubur-ubur ini, dan dia biasanya harus segera diobati gitu ya. Kalau enggak dia bisa demam dan gatal-gatal pusing gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke klasifikasi Coelenterata. Klasifikasinya yang pertama itu hydrozoa. Hydrozoa itu hewan air. Ya, contohnya di sini ada hidra. Teman-teman pernah dengar hidra? Nah, hidra ini dia bentuknya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini gambarnya. Hidra itu seperti itu. Dia hidupnya di air tawar dan bersifat hermaprodit. Hermaprodit itu ya dia mempunyai 2 alat kelamin dalam satu tubuhnya, itu hermaprodit. Nah, pada ujung hidra itu terdapat mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Jadi ini yang kayak belalai-belalai banyak ini ya teman-teman. Nomor 1 ini namanya tentakel, fungsinya buat menangkap mangsa. Kemudian ada mulut bagian tengahnya, terus yang merah-merah ini adalah bagian tubuhnya yang dalamnya itu ada usus gitu atau gastrosolnya. Nah, dia reproduksinya ada 2, secara vegetatif dan generatif. Kalau yang vegetatif itu yang aseksualnya, kalau yang generatif itu yang seksualnya. Kalau yang vegetatif itu dia membentuk tunas. Kalau yang generatif atau yang seksual dia pembuahan ovum dan spermatozoa gitu. Karena kalau yang seksual pasti ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini klasifikasi Coelenterata yang kedua. Yang kedua itu contohnya adalah Obelia. Dia hidupnya di laut dan bermetagenesis. Metagenesis itu apa teman-teman? Metagenesis itu dia mengalami pergiliran keturunan dari reproduksi vegetatif ke reproduksi yang generatif, atau dari generasi yang seksual ke generasi yang aseksual, atau sebaliknya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ini ya, daur hidupnya si Obelia. Oh iya, dia itu hidupnya secara berkoloni. Berkoloni itu apa teman-teman? Berkoloni itu dia berkelompok. Dia bukan hidup sendiri-sendiri gitu ya. Dia sukanya hidupnya berkelompok. Jadi menggerombol ribuan atau ratusan Obelia gitu di laut gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah proses daur hidupnya dari Obelia. Yang pertama itu dia berbentuknya polip. Kemudian dia akan tumbuh menjadi polip dewasa. Nah, ketika dia sudah menjadi polip dewasa, dia akan menghasilkan 2 jenis polip, yaitu polip yang berflagel atau yang berambut. Ini teman-teman bisa memperhatikan ya. Dan ada yang tidak berflagel atau tidak berambut. Kalau yang berflagel, yang ada serabut-serabutnya itu, dia berfungsi untuk menangkap makanan. Kalau yang tidak berflagel, dia berfungsi untuk reproduksi. Nah, ketika polip reproduksi bertunas dan dia akan melepaskan diri dari polip induknya, kemudian berenang di lautan dalam bentuk medusa atau mangkuk terbalik. Setelah dewasa, dia akan melakukan fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dengan opilia yang berbeda. Kemudian menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi planula yang berbentuk memanjang. Kemudian planula akan menempel di suatu tempat dan daur hidupnya akan terulang kembali. Nah, teman-teman, jadi ketika planula yang berfungsi untuk reproduksi bertunas dan melepaskan diri, ini disebut perkembangbiakan secara seksual, yaitu dengan bertunas. Dan ketika kedua Obelia terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina menghasilkan zigot, ini disebut perkembangbiakan secara seksual.
Jadi itulah kenapa alasannya Obelia ini dikatakan mengalami proses metagenesis, karena dia mengalami dua daur hidup, aseksual dan seksual. Gitu teman-teman, bisa dipahamin ya. Oke, kita lanjutkan ke klasifikasi Coelenterata yang kedua, yaitu Scyphozoa atau hewan mangkuk. Ciri yang pertama, pada mulutnya itu terdapat 4 tentakel. Ciri yang kedua, bentuk tubuhnya selalu medusa, jadi dia nggak pernah polip ya teman-teman. Kalau si Scyphozoa ini, dia bentuknya selalu kayak gini, selalu kayak mangkuk gitu ya teman-teman, atau selalu kayak payung gitu. Dan alat kelaminnya terpisah. Kita lanjutkan ke siklusnya si ubur-ubur atau Aurelia aurita. Teman-teman bisa memperhatikan, jadi ini hampir sama ya kayak si Obelia tadi. Bedanya di polip muda, kemudian dia akan tumbuh menjadi strobila atau tumpukan-tumpukan calon si ubur-ubur. Nah, kemudian calon ubur-ubur ini dia akan dikeluarkan atau dia akan melepaskan diri. Setelah itu kembang menjadi ubur atau dalam bentuk medusa gitu ya, atau mangkok terbalik, dan kita akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, setelah dewasa dia akan produksi sel telur dan sel sperma. Kemudian antara ubur yang satu dengan yang lain gitu ya, ubur-ubur si betina dengan si jantan, peleburan antara sperma dan sel telur jadilah zigot. Kemudian zigotnya itu dia akan berkembang menjadi pelanula. Pelanula ini dia akan nempel di salah satu tempat, kemudian dia akan menetap di situ gitu ya, akan tumbuh polip, kemudian daur hidupnya akan terulang kembali. Oke teman-teman, tadi kan si polipnya ini dia akan melepaskan calon ubur-ubur atau bayinya ubur-ubur gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Jadi si polip ini dia akan melepaskan satu persatu dari si bayi ubur-ubur ini. Nah, kemudian dia akan melayang-layang bebas di lautan gitu ya. Nah, lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi dewasa atau ubur-ubur yang raksasa. Nah, ini ubur-uburnya besar banget ya teman-teman. Seperti itu. Nah, si ubur-ubur ini dia tuh hidupnya berkoloni atau berkelompok. Teman-teman bisa memperhatikan ini gambarnya ya. Ini banyak banget, ada ribuan bahkan jutaan ubur-ubur yang terdapat di video tersebut. Karena dia hidupnya berkoloni atau hidupnya berkelompok gitu teman-teman. Oke? Bisa dipahamin ya. Kemudian ke klasifikasi yang berikutnya yaitu Anthozoa atau hewan berbunga. Ini mirip seperti tumbuhan, tapi ternyata dia adalah hewan gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat ciri-cirinya, bentuknya polip dan tubuhnya tersusun dari kalsium karbonat atau CaCO3. Nya di laut yang jernih, yaitu ada anemon laut atau bunga karang dan Nah, teman-teman bisa memperhatikan ini contohnya di sebelah kanan ya. Cantik-cantik ya dari bunga mekar gitu ya teman-teman. Yang di bawah itu ada si koralnya. Tuh teman-teman. Oke, next. Nah, sekarang ke peranan Coelenterata. Coelenterata peranannya apa aja? Yang pertama itu hewan ubur-ubur. Ubur-ubur itu biasa dibuat tepung ubur-ubur ya, dan diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Kemudian yang kedua, di Jepang itu ubur-ubur itu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Dan ada karang laut dapat melindungi pantai dan abrasi laut. Kemudian karang dan anemon membentuk laut yang menjadi tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan, serta sebagai objek wisata gitu teman-teman. Karena si Coelenterata ini dia salah satu hewan untuk atau terumbu karang gitu teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you next video and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.